Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, 1 bulan sekali kajian kita tiap malam Rabu akan membahas tafsir Al-Mahfuz yang secara total akan terdiri dari 60 jilid, tapi belum selesai saya menulisnya. Yang baru selesai baru sampai jilid ini, jilid ke-16. Totalnya insya Allah doakan biar lancar sampai 60 jilid. 1 jilid begini nih Pak nih, setengah juz. Jadi kalau kita baca Quran, salah satu kelemahan kita itu adalah waktu baca kita tidak paham apa yang sedang kita baca karena kita sudah merasa cukup dengan pahalanya saja. Memang baca Quran itu berpahala walaupun tidak paham. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah mau sampai kapan kita baca sesuatu yang tidak kita pahami. Padahal kan justru sebenarnya perintah Allah itu bukan hanya berhenti sampai membacanya, tapi menjalankan perintahnya atau ya mempraktekkan isinya. Dan jembatan kepada melaksanakannya itu kan memahami dulu. Maka kajian tafsir itu sebenarnya adalah kajian yang menjembatani antara membaca dengan beramal. Tidak bisa kita beramal kalau kita tidak faham, dan hanya berhenti sampai membaca, tidak bisa beramal kalau kita tidak memahaminya. Nah, tetapi problematika belajar tafsir itu klasik jemaah sekalian, yaitu Al-Quran itu ayatnya terlalu banyak. Ayatnya terlalu banyak, dan memang ini salah satu kelebihan Al-Quran sebenarnya dibandingkan dengan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan. Nomor 2 terbanyak itu Taurat, baru kemudian nanti Injil, baru kemudian Zabur, baru kemudian Suhuf yang ya cuma kayak makalah-makalah gitulah Pak. Tapi seandainya Taurat, Injil, Zabur, dan semua kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul itu dikumpulkan, tetap saja jumlahnya lebih banyak Al-Quran. Maka Al-Quran ini kitab suci samawi, bukan sekedar yang terakhir, tapi yang paling banyak isinya. Yang paling banyak isinya, itulah kenapa turunnya harus sampai 23 tahun, karena banyak banget. Dan kita tulis Al-Quran itu dengan sangat padat, tidak pakai paragraf, tidak pakai garis baru, ya, lempeng-lempeng aja gitu Pak. Ya kan kalau kita baca mushaf itu 1 halaman 15 baris, itu padat sepadat-padatnya, gitu. Nah, itu sudah terdiri dari 30 juz, 1 juznya 20 halaman, berarti 600 halaman lebih 4 halaman, 604 halaman. Jumlah ini adalah jumlah yang memecahkan rekor, ya. Karena kalau misalnya sebulan sekali saja kita baca tafsir, menyelesaikan 1 halaman mushaf, berarti berapa lama itu Pak? Sebulan 1 halaman, berarti ada 600 bulan kan? Nah, 600 bulan tuh berapa tahun? Nggak selesai-selesai. Ya, kalau kita ngaji tafsir yang seluruhnya mau dibaca. Nah, kebanyakan kajian-kajian tafsir itu jarang yang sampai selesai.
Bahkan menulis tafsirnya pun juga jarang yang sampai selesai. Karena tadi problemnya adalah ayat Quran itu ternyata jumlahnya sangat banyak. Bahkan saya membuat semacam perhitungan ya, dibandingkan dengan hadis Nabi. Hadis itu kan sebenarnya banyak ya. Tapi sebenarnya kalau dibilang hadis itu banyak, sebenarnya nggak banyak-banyak amat juga. Kalau orang menyebut misalnya hadis Sahih Bukhari itu terdiri dari 7.000 hadis misalnya. Banyak menyebutkan angka 7.000-an. Ayat Quran memang 6.236. Kayaknya banyakan Sahih Bukhari kan? Tapi asal tahu saja, Sahih Bukhari itu ya, ternyata Al-Imam Al-Bukhari itu, saya nggak bilang curang sih ya, tapi begini Pak, 7.000 itu satu hadis diulang-ulang di beberapa bab yang berbeda. Di bab ini muncul Bukhari, muncul hadis itu, nanti di bab lain muncul lagi hadis itu juga. Sampai dalam satu kitab itu, hadis yang sama mungkin bisa muncul 5, 10, 15 kali. Hadisnya itu juga, tapi dihitung banyak. Nah, sehingga seandainya kita melakukan metode meringkas Sahih Bukhari tanpa mengulangi hadis yang sama, ya, maka jumlahnya paling-paling hanya 2.000-an saja. Nah, nanti kalau kita bicara hadis Sahih Muslim misalnya, antara Bukhari dengan Muslim itu banyak juga yang saling tumpang tindih. Sebagaimana hadis Sahih Muslim juga tumpang tindih juga. Katakanlah kita punya kutubus sittah ya, kitab hadis yang 6 atau kutubus tis'ah yang 9, sebenarnya di masing-masing kitab hadis itu, masing-masing hadis itu terulang-ulang lagi. Jadi yang banyak itu sebenarnya bukan matannya, yang banyak itu sanadnya. Sanadnya yang banyak. Sedangkan matannya sebenarnya nggak banyak-banyak amat gitu. Ya kira-kira nggak jauh-jauh dari Al-Quran itu sendiri ya. Maka kalau ada orang hafizul Quran itu sering kan di mana-mana, cuman yang jarang itu hafizul hadis. Karena yang dimaksud dengan hafizul hadis atau al-hafiz gitu ya, itu bukan menghafal sanad, menghafal matannya, tapi menghafal sanadnya. Nah, sanadnya itu yang gara-gara satu hadis punya sanad banyak, punya jalur banyak, sehingga akhirnya jumlah hadis itu menjadi banyak banget, sampai ratusan ribu, bahkan bisa sampai jutaan. Tapi matannya itu juga. Baik, kembali lagi ke Al-Quran jamaah sekalian. Salah satu problem terbesar dalam belajar tafsir itu adalah ayatnya terlalu banyak. Sehingga banyak orang mengambil pilihan begini. Yang pertama, kita baca dari surat yang pendek dulu. Makanya sebagian majelis itu memulai dari surat An-Nas, lalu surat Al-Falaq, lalu surat Al-Ikhlas gitu ya. Mundur ke belakang, dari belakang mundur ke depan. Gimana sebutnya? Dari surat paling akhir ke surat sebelumnya gitu kan. Tapi biasanya sampai amma yatasaalun berhenti, udah capek gitu ya. Tapi yang lebih banyak lagi kajian tafsir itu biasanya comotan. Jadi kira-kira sekarang yang lagi rame apa, lalu dicomotlah ayat yang sekiranya lagi rame. Jadi ikutin tren, nih lagi rame apa, diambillah ayat itu ya. Tidak semua ayat dibaca, tidak semua ayat dibahas, tapi dicari ayat yang lagi ngetren dengan kondisi terkini. Nah, itu ada juga yang model kayak gitu. Sebagian lagi banyak juga yang membuat tafsir berdasarkan surat tertentu saja. Misalnya tafsir surat Yasin, karena kita sering baca Yasin gitu kan. Surat Al-Waqi'ah, surat Tabarok, atau surat Ar-Rahman, atau yang agak panjang misalnya surat Al-Kahfi, per surat begitu kan. Nah, ada juga sebagian kalangan ulama seperti Al-Imam Ali As-Sobuni. Ali As-Sobuni ini adalah dosen kita di Jami'ah Ummul Qura di Mekah.
menyusun kitab tafsir khusus hanya ayat-ayat tentang hukum saja. Jadi tidak semua ayat dibahas. Ayat hukum itu cuma sekitar 200-an saja dari 6.236 ayat. Yang dibahas cuma 200 ayat yang ada kaitannya dengan hukum saja. Dan itu digunakan untuk belajar sekian semester gitu ya. Nah, jemaah sekalian, ketika dulu saya kuliah S1 di Fakultas Syariah, walaupun fakultasnya syariah, tapi saya juga dapat mata kuliah tafsir. Nah, tafsirnya bukan ayat-ayat pilihan, juga bukan juz amma naik ke atas, juga bukan ayat-ayat hukum saja atau surat tertentu saja, tidak. Tafsirnya adalah tafsir yang kita menyebutnya dalam dunia ilmu Al-Quran, disebutnya istilahnya tafsir tahlili. Tahlili itu tafsir yang menguraikan setiap ayat berdasarkan urut-urutannya yang ada di dalam mushaf, mulai dari suratul Fatihah, lalu surat Al-Baqarah, lalu surat Ali Imran, lalu surat An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, dan seterusnya. Al-Hijr, An-Nahl, kemudian surat 17 itu Bani Israel atau Al-Isra, kemudian 18 itu adalah Al-Kahfi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 apalagi itu, dan seterusnya. Nah, jamaah sekalian, metode yang terakhir ini atau tahlili ini, inilah yang sebenarnya harusnya kita gunakan atau kita pakai. Tapi ya tantangannya itu, Pak. Kalau kita baca semua ayat Quran, kagak habis-habis. Waktu saya kuliah itu dulu, targetnya adalah satu semester itu harus bisa menyelesaikan 1 juz. Karena kita kuliah S1 8 semester, berarti paling tidak 8 juz. Itu berarti kan kuliah 4 tahun gitu. Kuliah S1 4 tahun, selesai 8 juz. Masih kurang berapa? Ya, masih kurang 22 juz gitu. Nah, harusnya kuliahnya jangan 4 tahun, Pak. Minimal kuliahnya biar 30 juz 15 tahun ya. Kuliah S1 15 tahun. Jadi dalam 1 tahun bisa 2 juz, maka kalau 15 tahun bisa 30 juz. Nah, jamaah sekalian, tidak ada fakultas, bahkan fakultas ilmu Al-Quran dan tafsir sekalipun, yang mampu mengajarkan tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kenapa? Balik lagi, Quran kebanyakan ayatnya kalau mau semuanya. Nah, akhirnya itulah yang kemudian jadi tantangan terbesar kita, ya, bahwa belajar tafsir itu kalau mau yang benar ya butuh waktu panjang. Saya sendiri jamaah sekalian 1 minggu menulis 1 halaman mushaf. Maksudnya menulis tafsir dari 1 halaman mushaf. Jadi tadi hitungannya begini, 1 Al-Quran itu, 1 mushaf itu kan 604 halaman. 604 halaman. Itu mushafnya, ayatnya doang. Sedangkan dengan tafsirnya, penjelasannya, deskripsinya, lebih lengkapnya, asbabun nuzul, munasabah, siyak, hukum-hukum yang terkandung, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kan tafsirnya. Itu butuh penjelasan yang panjang. Nah, penjelasan yang panjang ini, rumusnya sederhana. 1 halaman ini, ya, harus bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, sampai dari segi tata bahasanya, sampai juga tentang keterkaitannya dengan realitas di zaman kita. Itu semua membutuhkan space yang besar. Saya menghitungnya untuk 1 halaman itu paling tidak butuh kira-kira 50 halaman tafsir. 1 halaman mushaf butuh 50 halaman tafsir. Jadi kalau
kita menyebut satu juz itu 20 halaman mushaf dikali 50 halaman tafsir, berarti berapa itu Pak? 20 kali 50 berapa itu Pak? 20 kali 50 1000 ya, ya kan? Kalau 50 kali 2 udah 100, kalau 50 kali 20 kan udah 1000. Bayangin tafsir 1000 halaman tuh Pak, tebel banget, ibaratnya kertas satu rim di print bolak-balik itu 1000 halaman. Nah satu rim itu kan 500 helai. Nah kalau satu helai itu bisa di print bolak-balik, ya kira-kira satu rim gitu Pak. Nah itu berat dan tebal. Oleh karena itulah maka saya memilih untuk mencetaknya segini nih Pak. Ini setengah rim. Setengah rim berarti 250 helai sama dengan 500 halaman karena bolak-balik. Ya, jadi segini ini dapatnya ya 10 halaman Al-Quran, 10 halaman mushaf, dan itu sama dengan ya setengah juz. Segini setengah juz. Nah, kalau juznya ada 30, ya berarti butuh 60 begini. Itulah makanya tafsir Al-Mahfuz itu ditargetkannya sampai 60 jilid ya. Nah, jemaah sekalian, dalam menafsirkan Al-Quran, ya tentu ada banyak aliran, ada banyak corak, ada banyak pendekatan, dan juga ada banyak metodologi penyampaian. Saya mempelajari dari masing-masing metodologi itu, semuanya itu nggak ada yang jelek, Pak. Semuanya nggak ada yang jelek. Tapi tetap harus dipilih kira-kira yang paling kita butuhkan itu yang mana, ya. Nah, oleh karena itu pendekatan yang lebih banyak saya pilih adalah pendekatan dari baca ke faham. Itu harus ada benang merahnya. Dari baca ke paham itu maksudnya gimana? Gini Pak, misalnya ya, bulan Ramadan datang. Bulan Ramadan kan bulan Al-Quran. Maka kita nih rata-rata semua pasang target. Minimal hatam sekali. Kalau bisa hatam 2 kali. Bahkan bisa hatam berkali-kali. Nah, biar bisa hatam Pak, bacanya pelan apa kencang Pak? Kencang pastinya, ya kan? Minimal sehari 1 juz gitu. Biar nanti klub 30 hari dapat 30 juz kan hatam tuh, ya kan? Jadi kita tuh memisahkan, rata-rata kita ini memisahkan antara baca cepat yang sering kita sebut dengan tadarus ya. Istilahnya tuh kalau di kita jadi aneh ya. Tadarus. Ini bulan Ramadan pada tadarus di sana gitu. Tadarus itu istilah bahasa Arab diindonesiakan dan diganti artinya. Kalau tadarus dalam bahasa Arab dari kata darsun. Darsun kan pelajaran, ya kan? Darasa yadrusu kan belajar. Tadarasa yatadarasu, itu kan saling mempelajari. Nah, tadarusul Quran, ya kan? Itu maksudnya sebenarnya adalah mempelajari isinya secara mendalam. Cuman jadi istilah Indonesia artinya adalah baca Quran yang banyak, itu namanya tadarus. Paham nggak paham, pokoknya sikat aja, bodo amat, yang penting pahala, kan gitu ya. Itu tidak salah, karena emang itu bagian dari ibadah juga. Setiap huruf kan dibayar dengan 10 kebaikan oleh Allah kan. Nah, tapi biar ini jadi jembatan kepada memahami, nah maka pendekatannya adalah begini. Kita baca dari mushaf gitu ya. Lalu setelah itu kita baca nomor 1 nih Pak, maknanya dulu. Makna itu artinya kita terjemahkan dulu, bacalah terjemahannya. Tapi problema kita sekarang nomor 1 Pak, Quran yang kita punya, mushaf yang kita punya, yang biasa kita pakai buat tadarus tadi atau tilawah tadi, rata-rata tidak ada terjemahannya Pak, rata-rata. Kalaupun ada, nah terjemahannya gini Pak, terjemahannya itu ada di kanan kiri. Jadi kalau di tafsir atau terjemahnya Kemenak, biasanya di kanan Arabnya, di kiri artinya, ya kan?
Tapi kebanyakan kita kalau tadarus nggak pakai Quran yang ada terjemahannya. Kita pakai Quran yang nggak ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya itu jadi susah. Rata-rata juga hurufnya jadi kecil-kecil, nggak enak dibaca. Nah, maka banyak penerbit modern sekarang yang menerbitkan mushaf dengan ditambahin terjemahan nggak kanan kiri, tengah-tengahnya mushaf, ya kan? Baru di kanan kirinya lah dikasih terjemahan. Nah, sebenarnya sudah bagus, cuman problematikanya adalah kita tidak tahu makna kata per katanya. Nah, dari situ Pak muncul ide, gimana kalau kita bikin terjemahan yang sifatnya kata per kata, biar kita tahu secara lebih detail lagi setiap kata di dalam satu ayat itu artinya apa, begitu Pak. Nah, maka banyak penerbit yang kemudian menerbitkan mushaf yang sifatnya terjemahan kata per kata, ya kan? Tapi itu masih problem. Problemnya apa? Problemnya adalah di dalam ilmu tafsir itu kita mengenal ada istilah al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh wan nadhair. Apa itu? Satu kata di dalam ayat Al-Qur'an, ya, bisa saja kata ini terulang-ulang di dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, lalu maknanya ikut berubah. Satu kata yang sama, misalnya sholat gitu Pak, ya, sholat itu kalau yang kita tahu kan sholat ya sholat lah, ibadah, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal dan sebagainya. Tapi kadang-kadang di dalam Al-Quran ada kata sholat yang artinya bukan sholat, gitu. Misalnya artinya adalah berdoa, ya kan? Di mana itu kita temukan nanti dalam ayat, ya kan? Wasalli alaihim, wasalli alaihim. Ini ngomongin orang yang bayar zakat. Nabi disuruh oleh Allah memungut zakat. Ambillah harta zakat itu, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah dari sebagian harta mereka sedekah, yaitu zakat, ya kan? Lalu kemudian dengan zakat itu tutahhiruhum biha, yang dengan harta zakat itu kamu mensucikan mereka dari dosa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah, wa shalli alaihim. Wa shalli alaihim itu fi'il amr, kata dasarnya shalla yusalli, artinya sholat. Tapi kalau kita kaitkan Nabi Muhammad disuruh sholat kepada orang yang bayar zakat, kagak nyambung. Masa Nabi Muhammad sholat kepada orang? Sholat mah kepada Allah. Nah, ayatnya mengatakan wasalli alaihim. Ini maksudnya apa? Nah, ternyata wasalli alaihim itu artinya di ayat itu ya, maksudnya bukan sholat ritual, tapi itu artinya adalah doakanlah mereka. Sholli alaihim, doakanlah mereka. Oh, berarti satu kata bisa saja muncul di beberapa ayat yang berbeda dengan makna yang berbeda-beda. Nah, ini yang bikin kita bingung. Nah, oleh karena itu Pak, ketika ada terjemah Quran kata per kata, sebagiannya sudah jelas, tapi sebagiannya lagi malah belum jelas. Kok di sini artinya ini, kok di situ artinya itu, di tempat lain artinya beda lagi, dan beda lagi, dan beda lagi. Itu semua harus diklarifikasi, dijelaskan. Nah, di mana penjelasannya? Disitulah kita ambil bagian. Ya, ayat ini terdiri dari kata-katanya ini semua. Oke? Tapi pilihan terjemahan itu kadang-kadang suka beda dengan maknanya secara harfiah. Nah, dengan demikian kita harus jelaskan kata ini secara harfiahnya, misalnya sholat ya, sholla yusolli, asalnya dari kata doa. Tapi bisa saja dia berkembang maknanya menjadi sholat. Kadang-kadang maknanya berubah menjadi memberi kasih sayang atau rahmat. Kadang-kadang bisa jadi artinya adalah memintakan ampunan. Dan kadang-kadang maknanya lain lagi, penghormatan.
Beda-beda, Pak. Makanya nanti kalau kita ketemu ayat bunyinya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat sholat kepada nabi. Gimana, Pak? Allah itu Tuhan. Yang benar kita sholat kepada Allah, bukan Allah sholat kepada nabi. Kan ngaco itu, Pak. Masa Allah sholat pada nabi? Tapi ayatnya bunyinya begitu. Malaikat juga sholat kepada nabi. Nah, apa makna dari kata sholat di situ? Ternyata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kalau sholat pada nabi maksudnya adalah Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat memohonkan ampunan. Kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Wahai orang beriman, sholatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Apa kita berdiri rukuk sujud kepada Nabi Muhammad? Enggak. Bukan. Karena makna shollu 'alaihi itu ya kita memberikan penghormatan. Penghormatan kita kepada Nabi bunyinya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Gitu, Pak. Jadi kata sholat punya makna yang banyak. Oleh karena itu penting sekali kita mempelajari bagaimana perubahan kata per kata, ya. Kemudian setiap kata itu jadi punya makna sesuai dengan konteksnya yang berbeda-beda. Nah, itulah tafsir. Biar kita tidak keliru dalam memahami apa yang ingin Allah sampaikan di dalam setiap ayat. Nah, kalau kita baca tafsir model kayak gitu, Pak, kagak kelar-kelar. Ya kan? Kenapa? Karena biasanya di dalam majelis ilmu, kalau tafsir itu ya diterjemahkan kata per kata, selesai sudah. Setelah itu cerita yang lain-lain gitu kan. Model seperti tafsir Jalalain, ya kan? Tafsir yang ditulis oleh dua orang ulama besar yang sama-sama namanya Jalaluddin, ya kan? Yang satu Jalaluddin As-Suyuti, ya kan, sebagian, lalu sebagian lagi. Nah, itu tafsirnya adalah satu kata diterjemahkan per kata. Udah gitu aja. Tapi kemudian makna yang lebih mendalam itu nggak dapat. Nah, saya tidak ingin kita belajar Quran cuma sekedar dapat permukaannya saja. Enggak, saya ingin kita belajar Quran itu dalam. Pilihan kata yang Allah tetapkan itu ternyata ngaruhnya sangat besar dalam apa yang ingin disampaikan, dalam materi dan kontennya yang ada di dalamnya itu beda. Ketika Allah memilih kata ini, maknanya jauh berbeda dengan ketika Allah pakai kata yang itu, gitu ya. Itu beda. Kemudian jamaah sekalian, yang juga menjadi concern saya dalam menulis tafsir Al-Mahfuz adalah kebanyakan kita kalau baca Quran, bahkan walaupun sudah baca terjemahan, kita tidak tahu konteksnya. Kita lost konteks. Konteksnya ini apa? Kok tiba-tiba saja Allah bilang begini? Kok tiba-tiba saja Allah bilang begitu? Dalam rangka apa? Kok tiba-tiba Allah bilang begitu itu? Apa ceritanya? Apa yang menjadi latar belakang sebuah ayat itu kok harus turun? Kapan, di mana, dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali membuat orang itu mencomot-comot begitu saja ayat Quran tanpa tahu konteksnya. Dan berapa banyak orang yang melakukan kecerobohan demi kecerobohan terhadap suatu ayat karena dia kira setiap ayat boleh ditafsir-tafsirkan sendiri seenak beroknya dia, ya kan? Padahal nggak begitu jamaah sekalian. Jadi saya harus ceritakan sedikit begini, Pak. Memang aslinya Al-Quran itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tapi ketika Allah turunkan, ternyata Allah menurunkannya dengan dua cara. Cara pertama turun sekaligus, tapi tidak ke bumi, juga tidak kepada Nabi. Turunnya hanya ke langit dunia saja. Itu yang kita tiap tahun cari-cari fadilahnya, karena Allah menyebutkan turunnya dalam waktu satu malam itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim, dan itu seterusnya. Itu ayat, Pak, atau Al-Qur'an sepenuhnya itu tidak turun ke bumi. Dia nyangserang aja, Pak, di langit dunia. Nggak turun-turun. Di situ aja.
ya kan? Sampai kemudian akhirnya datang masa hidupnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Quran yang sudah ada di langit dunia, sudah nggak lagi di Lauhil Mahfuz itu, barulah Allah turunkan seayat demi seayat. Dan turunnya itu disesuaikan dengan skenario kehidupan Nabi. Ketika Nabi lagi bersedih, turun ayat ini. Ketika Nabi lagi bahagia, turun ayat ini. Ketika Nabi lagi kebingungan, nggak tahu petunjuk dan sebagainya, turun ayat itu. Ketika Nabi lagi perang, lagi bingung bagaimana menghadapinya, turun ayat ini. Jadi semua ayat itu turun, itu ada konteksnya, Pak. Ada ceritanya, ada latar belakangnya. Dia nggak turun seenaknya, seturun-turunnya gitu, nggak. Bahkan saking dia connect dengan kehidupan Nabi, banyak dari sahabat bahkan ya, itu yang bisa kayak punya ilmu ngeramal, Pak. Ilmu ramal. Ngeramal itu gimana? Jadi dia bisa nebak, kayaknya bakalnya ntar turun ayat ini dah, bakalnya ntar turun ayat itu dah, gitu. Itu contohnya yang tukang ngeramal gitu Umar, Pak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Gini Pak ceritanya, Umar ini kan aslinya orang kafir, aslinya ya, belum Islam, suka mabok, ya kan, suka nyembah berhala, gitu-gitu kan. Tapi begitu dia masuk Islam, dia heran, kenapa udah turun bertahun-tahun Al-Quran, ya, di Mekah udah turun 13 tahun, di Madinah udah turun bertahun-tahun, ternyata belum ada satupun ayat yang mengharamkan khamr. Kalaupun ada ayat yang ngotak-ngatik masalah khamr, tidak pernah ayatnya tuh menyatakan secara tegas khamr itu haram, nggak pernah. Paling-paling cuman bilang begini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang hukumnya khamr dan judi. Katakan, pada khamr dan judi itu ada ismun kabirun, ada dosa besar, potensi dosa besar, tapi juga ada potensi besar juga dalam manfaat. Wa manafi'u linnas. Jadi dualisme. Di satu sisi ada potensi kejahatan, tapi juga ada potensi kebaikan. Nah, itu kan bukan jawaban, Pak. Hukumnya khamr boleh apa enggak? Allah enggak jawab. Allah cuma mencela-mencela aja ke sono kemari, ke sono kemari. Begitu turun lagi ayat yang berikutnya tentang khamr, juga enggak disebutkan secara haram, secara langsung, karena Allah bilangnya cuma begini, wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu lagi mabok. Nah, ayatnya kan tidak bilang nggak boleh mabok. Jangan sholat kalau lagi mabok. Bukan jangan mabok kalau mau sholat. Bukan begitu. Janganlah kamu sholat kalau mabok. Jadi yang nggak boleh maboknya pas sholatnya, Pak. Yang nggak boleh sholatnya, ya kan? Yang nggak boleh sholatnya, bukan maboknya. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu lakukan sholat kalau lagi mabok. Saya tanya, yang nggak boleh maboknya apa sholatnya? Yang nggak boleh itu sholatnya, Pak. Kalau lagi mabok nggak boleh sholat, ya kan? Nggak boleh sholat. Kenapa? Ngaco ntar, gitu kan? Nah dari situ Pak, Umar mikir, mana ayat yang bilang kagak boleh, gitu. Makanya dia doa, ya Allah, turunkan ayat Quran yang mengharamkan khamr dengan pengharaman yang tegas, bayanan syafiyah, gitu Pak. Itu doanya Umar. Dan ternyata setelah perang Uhud tahun ketiga Hijriah, tuh yang ditunggu-tunggu datang, surat Al-Maidah 90-91. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Rijsun, najis, min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuhu, kamu jauhi. Bahkan di ayat 91-nya, innama yuridullahu ayyu, mana? Innama yuridullahu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah
fahal antum muntahun. Nah, fahal antum muntahun. Lo mau berhenti apa kagak? Gitu, Pak. Disitulah Umar kemudian langsung menjawab, intahaina, intahaina. Kami berhenti ya Allah, kami berhenti. Itu, Pak. Jadi connect antara kehidupan di masa Nabi dengan ayat yang turun tuh connect. Ayat tuh kadang-kadang diharapkan turun memang. Makanya kalau ditanya siapa orang paling ngerti Quran, ya jawabannya ya Nabi dan para sahabat. Karena di tengah mereka lah Quran itu turun. Jadi nggak usah bingung, Pak. Tafsir yang paling baik yang mana? Tafsir yang dijelaskan sama Nabi dan para sahabat. Kenapa? Ya karena ayat itu turun kaitannya. Jangan macam-macam. Tuh ayat turun gara-gara gua tuh. Gitu, Pak. Kita lebih ngerti dari itu kan. Misalnya, contoh nih, Pak. Ada Abdullah bin Umi Maktum, orang tua. Islam minta sama Nabi diajarin apalah gitu. Nabi kan lagi sibuk ngurusin orang-orang pembesar-pembesar musyrikin Mekah biar pada masuk Islam. Jadi ketika ini orang tua ngerengek-ngerengek minta diajarin ngaji dan sebagainya, Nabi tuh kayak cemberut gitu kan. Turun ayat, Pak. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Tuh, Pak. Kalau ada orang baca ayat itu dan Abdullah bin Umi Maktum denger, lo tahu nggak tuh ayat turunnya kapan? Gara-gara gua itu. Gitu. Kalau nggak ada gua nggak turun tuh ayat. Gitu kan. Nah, maka itu jadi senjatanya Abdullah bin Umi Maktum, Pak. Setelah Nabi wafat di zaman Umar, dia pengen ikut perang Qadisiyah. Matanya buta. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kagak bisa perang matanya buta. Nggak boleh. Yang boleh perang hanya yang sehat walafiat. Perang buta gimana? Gitu. Dia baca ayat. Abasa wa tawalla. Dia keluarin tuh ayat gitu kan. Lu larang-larang gua, Nabi lu aja nggak mau nerima permintaan gua, ditegur sama Allah gara-gara saya, gitu kan. Terus kata Abdullah bin Maktum, emangnya perang harus pakai senjata? Kan saya bisa pegang bendera, dan pegang bendera kan nggak pakai mata, pakai tangan. Selim min liwa, serahkan pada saya bendera, saya yang bawa benderanya. Dan dia gugur syahid di situ tuh, Pak. Abdullah bin Maktum. Ini keren, Pak. Orang-orang yang gara-gara dia Quran turun. Nah, makanya kita ketika menulis tafsir, Pak, membayangkannya lah ketika ayat itu turun tuh kayak gimana situasinya. Itu penting. Karena dari situlah kita bisa tahu maunya Allah dari setiap ayat itu ternyata. Quran tuh nggak turun di zaman kita, Pak. Nggak turun kepada kita juga. Enggak, kita aja ngaku-ngaku gitu. Sebenarnya Quran tuh begitu Nabi wafat kan berhenti, udah nggak turun lagi. Seluruh isi Quran tuh isinya all about Muhammad. Seluruhnya terkait dengan Nabi Muhammad. Nggak ada kaitannya dengan kita. Kita nebeng sama Nabi Muhammad, gitu kan. Tapi isi Quran itu semuanya kaitannya dengan Nabi Muhammad. Makanya kita bahas tafsir itu, ya. Point of view-nya, sudut pandangnya itu dari sudut pandang si yang menerima ayat. Ayat itu turun dari langit, dibawa sama Jibril kepada siapa? Ya kepada Nabi lah. Yang paling tahu isinya itu Nabi. Yang paling tahu isinya Nabi atau para sahabat. Karena kadang-kadang ayat itu turun juga terkait dengan para sahabat. Misalnya istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha difitnah main serong, ya kan? Gara-gara dia ketinggalan rombongan, tercecer, udah gitu ditolongin. Pulang berdua sama seorang sahabat, ya kan? Lalu orang-orang munafik di Madinah nyebarin gosip bahwa Aisyah itu telah berlaku begini begitu. Nggak ada yang bisa belain, Pak. Bahkan Nabi aja kena curiga juga. Sampai nggak ditegur tuh bini, gitu, Pak. Sampai Aisyah bilang, ya Rasul, saya pulang ke rumah orang tua saya dulu aja ya. Sementara ini suasana kagak enak nih begini. Pulang, Pak, ke rumah orang tuanya, ke rumah Abu Bakar sih sebenarnya gitu kan. Sampai akhirnya turun tuh ayat, Pak, yang membersihkan nama baik Aisyah. Jadi, Pak, Aisyah itu kalau berantem sama orang, oh jangan macem-macem loh, gara-gara gue tuh ayat turun. Nah, gitu, Pak. Jadi kan keren itu. Jadi semua ayat Quran itu tidak ada yang terlepas dari kehidupan di zaman Nabi. Makanya kita membandling tafsir dengan sirah.
Kenapa? Karena kita melihat dari dua sudut, ya. Dari sudut sirahnya begini, dari sudut tafsirnya ya ternyata sirah-sirah juga ujung-ujungnya. Nah, baru nanti dari sana kita baru ngomongin yang berikutnya. Bagaimana ayat ini atau keadaan ini kaitannya dengan kita zaman sekarang. Nah, itu penting juga. Jangan cuman balik lagi ke Nabi, balik lagi ke Nabi. Kaitannya dengan kita di zaman sekarang ini bagaimana? Nah, ini yang juga perlu dibahas juga secara lebih dalam di dalam tafsir, gitu ya. Agar Quran itu nggak cuman mengawang-awang di zaman Nabi, ya kan? Tapi tetap titik tolaknya mulainya dari zaman Nabi dulu. Kita harus tahu ini ayat maksudnya apa, ya kan? Nggak bisa kita main istilahnya main comot-comot aja karena belum tentu sesuai dengan realitas di tengah kehidupan kita. Dan memang nanti tetap ada banyak kajian tentang ayat Quran yang ternyata apa yang disebutkan Quran di masa itu ternyata hari ini sudah tidak relevan. Terus terang aja itu ada, Pak, nggak usah ditutup-tutupi, emang ada. Misalnya contoh nih, Pak, contoh sederhana aja. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa harta zakat itu harus dibagikan kepada 8 asnaf, ya kan? Salah satunya kan buat membebaskan budak. Nah, ternyata Pak, perbudakan hilang. Pertanyaannya adalah, itu ayat Quran kan jadi nggak relevan untuk zaman sekarang, ya kan? Ya bagaimana? Orang wafir riqabi, ayatnya tegas Pak. Satu di antara 8 asnaf itu adalah dalam rangka firriqab, dalam rangka membayar cicilan harga budak kepada tuannya. Ya di zaman Nabi budak banyak, dicicil banyak dari harta zakat. Di zaman para sahabat banyak budak, di zaman para tabiin banyak dan sebagainya. Tapi hari ini Pak, budak sudah nggak ada, gitu. Nah, kalaupun ada penculikan, kalaupun ada human trafficking lain, itu bukan perbudakan. Itu tetap istilahnya menzalimi manusia dan sebagainya, iya. Tapi itu bukan budak, bukan riqab, gitu. Nah, gimana kemudian kita memahami ayat yang di masa Nabi sangat relevan, tapi di zaman kita fenomenanya sudah nggak ada. Itu kita butuh kajian yang mendalam dalam ilmu tafsir, yang sifatnya kekinian. Belum lagi jamaah sekalian, di ayat Quran banyak sekali Allah bercerita tentang alam semesta yang, nah ini dia nih Pak, kalau kita ukur dengan ilmu sains di zaman modern, itu kagak nyambung, Pak. Gak nyambung. Misalnya nih, ada sekian banyak ayat Quran yang menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Fi sittati ayyamin, gitu kan? Itu kan gak nyambung, Pak. Lah kan buminya belum ada. Kenapa udah dibilang 6 hari? Sehari kan bumi muter sekali tuh sehari, ya kan? Kalau muter 6 kali berarti 6 hari. Buminya belum ada. Ini ngomongin hari-hari yang mana? Kan jadi masalah itu Pak, ya kan? Nah, kemudian juga misalnya Allah menciptakan bumi 7 lapis atau langit 7 lapis gitu. Ternyata kita tidak menemukan 7 lapis bumi itu yang mana, 7 lapis langit yang mana, nggak ketemu Pak. Padahal ayat-ayat yang bicara tentang alam semesta, orang sering menyebutnya dengan ayat-ayat scientific gitu ya, itu jumlahnya banyak banget. Jumlahnya banyak banget. Lebih dari 700-an ayat tentang sains yang melebihi jumlah ayat-ayat hukum. Nah, bagaimana kemudian kita membaca ayat-ayat ini yang ternyata nggak sesuai dengan sains modern, itu perlu dijawab, ya kan? Itu tantangannya dalam memahami Al-Quran, gitu ya. Nah, tentu salah satu di antara jawabannya adalah begini, Pak. Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad di zamannya dan mengikuti cara pandang orang di zaman itu. Dan Nabi Muhammad itu bukan angkasawan, bukan fisikawan, juga bukan astronom, bukan astronot, bukan pakar dalam bidang begitu. Ngapain juga Allah nurunin ayat yang hanya paham itu adalah astronot gitu Pak? Enggak lah. Ya Al-Quran itu berbahasa sesuai dengan bahasa orang yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong Nabi Muhammad. Apakah dia dokter? Bukan.
Apakah dia pakar angkasa luar? Bukan juga. Apakah dia pakar geologi? Enggak juga. Nah, terus kalau yang diajak ngomong bukan pakar itu semua, ngapain Quran ngomong sampai ke sono-sono segala? Kan nggak penting, gitu kan? Nah, oleh karena itu, ketika Allah bicara tentang alam semesta, itu apa yang bisa difahami saja oleh orang di zaman itu. Pak, sebenarnya kan matahari itu tidak pernah terbit, Pak. Dan juga tidak pernah terbenam. Yang ada buminya muter. Gara-gara kita muter di mata kita, matahari kayak terbit. Hakikatnya kan begitu, ya kan? Tapi Al-Quran langsung aja dengan santai menyebutkan matahari terbit, matahari terbenam. Karena melihatnya berdasarkan cara pandang orang yang ada di masa itu. Jadi Quran memang firman Allah, tapi Allah lagi ngomong sama orang di zaman itu. Yang fahamnya cuma segitu doang. Dan nggak perlu ngomong yang jauh-jauh. Kagak nyambung, Pak. Makanya di Quran nggak ada, Pak, handphone. Itu nggak ada. Gitu. Yang orang zaman segitu, apaan? Nah, kalau orang sekarang kagak ngerti, dia paksain biar handphone ada di Quran. Maka dicari-cari ayat yang kira-kira ada kaitannya dengan handphone. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang miskol, maka dia akan ketahuan, gitu kan? Bukan itu kan, Pak. Ya kan, ngarang aja gitu kan? Enggak lah. Di dalam Al-Quran ada kata sayyarah, ada, tapi bukan mobil artinya. Beda lagi kan? Nah, oleh karena itu kita harus pahami bahwa Al-Quran itu tidak turun di abad 20. Jadi janganlah dipaksa agar Quran dikait-kaitkan dengan sains di zaman modern. Nggak ada penting-pentingnya juga. Ayat Quran itu turun di zaman Nabi dan bicara buat Nabi. Nggak penting ngomongin sains di zaman modern. Buat apa? Bahkan ketika para sahabat, ini gara-garanya, Pak, tahu Nabi naik ke langit kan, terbang ke Sidratul Muntaha. Mereka mikir gini, kali Nabi tahu kali itu bulan kenapa ya tiap hari berubah bentuknya, kadang-kadang bulat, kadang-kadang separuh, kadang-kadang sabit, itu bisa berubah-berubah gitu, gimana sih penjelasan secara ilmiahnya? Nah, itu mereka datang pada Nabi, ya kan, direkam oleh Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka sahabatmu itu bertanya kepadamu tentang proses terbentuknya hilal, ahillah, ya kan, Pak? Kalau kita sekarang ditanya, kok bulan berubah-berubah? Jawaban kita, bulan mah kagak berubah. Bulan mah begitu-begitu aja bulat. Cuman dia jadi sabit, jadi purnama dan sebagainya. Kan sudut pandang kita dengan bulan itu dengan sinar matahari. Sinar matahari nembaknya dari sono. Kita ngelihatnya cuma separuh doang. Kalau ngelihatnya dari arah mataharinya, dia purnama terus, Pak. Setiap hari bulan itu purnama. Kalau ngelihatnya dari matahari, ya kan? Dari arah matahari dia purnama. Nah, kalau kita ngelihatnya dari arah baliknya, setiap hari bulan tuh gelap. Ya kan, the dark side of moon itu kan, gitu. Nah, kalau ngelihatnya dari bumi, kadang-kadang dia purnama, kadang-kadang dia separuh, kadang-kadang dia cuma sabit doang. Bulannya nggak berubah. Kan kalau zaman sekarang kita ditanya bisa jawab kayak gitu. Nah, di masa Nabi ditanya kayak gitu, apa Allah kasih tahu? Enggak. Kenapa? Kalau dikasih tahu, Pak, ntar pada puyeng. Hah? Kok gitu sih? Nah, kan pada puyeng kan? Lagian buat apa nanya-nanya gituan segala? Itu semua akan terjawab dengan sendirinya kalau kalian melakukan penelitian. Makanya ilmu-ilmu kayak gitu jawabannya bukan di Quran, jawabannya di dalam ilmu sains. Anda lakukan penelitian, Anda amati, Anda teropong, Anda hitung dan sebagainya, ketemu, nah itu jawabannya. Maka Quran tidak menjawab, Pak. Cuma dijawabnya gini, qul hiya mawaqitu linnas. Ketahuilah bahwa adanya hilal itu sebagai penanda waktu ibadah buat manusia. Adapun dia bisa berubah gitu gimana caranya? Lu cari sendiri aja Sono Gidah. Siapa tahu nanti zaman tertentu bisa kejawab. Dan sudah kejawab hari ini, Pak. Dan nggak perlu ditanya lewat wahyu, apalagi lewat Al-Quran. Maka orang yang mencari kebenaran sains di Quran itu kayak nyari apaan di situ? Karena Quran itu bukan kitab sains dari awal. Allah tidak punya kepentingan menurunkan ilmu sains diselip-selipin di dalam ayat Al-Quran. Nggak penting gitu. Sains itu bisa diketemukan dengan penelitian. Kalau kita meneliti, kita bisa temukan. Nggak meneliti ya, hidup aja dengan khurafat, dengan tahayul dan sebagainya kan. Begitu jemaah sekalian. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.